Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra. Saya dari kelas 11 TKJ 1 absen 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan memilih teknologi jaringan nirkabel outdoor dan indoor sesuai kebutuhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan outdoor dan indoor. Yang pertama, jaringan outdoor. Jaringan outdoor adalah jaringan komunikasi yang dirancang untuk digunakan di luar ruangan. Jaringan ini dirancang agar dapat beroperasi dalam kondisi lingkungan yang tidak terkendali, seperti paparan sinar matahari, hujan, angin, debu, suhu ekstrim, atau kelembapan tinggi. Jaringan outdoor biasanya digunakan untuk memberikan konektivitas pada area terbuka, lokasi terpencil, untuk menghubungkan berbagai lokasi dan jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu jaringan indoor. Jaringan indoor adalah jaringan komunikasi yang dirancang untuk digunakan dalam ruangan, seperti rumah, kantor, gedung perkantoran, pusat pembelajaran, atau ruang tertutup lainnya. Jaringan ini umumnya dirancang untuk menyediakan konektivitas yang stabil dan andal dengan cakupan terbatas sesuai kebutuhan ruang dalam. Selanjutnya yaitu ciri-ciri jaringan outdoor. Ciri-ciri jaringan outdoor ada 4, yaitu 1. Tahan cuaca. Perangkat yang digunakan memiliki perlindungan terhadap elemen lingkungan seperti standar IP65 atau IP67, tahan air dan debu. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu jangkauan luas. Memiliki cakupan sinyal yang lebih besar dibandingkan jaringan indoor, biasanya menggunakan antena khusus. Selanjutnya itu yang ketiga, stabilitas dalam kondisi ekstrim. Dirancang untuk tetap berfungsi dalam suhu tinggi, rendah, atau kondisi lembab. Yang terakhir, yang keempat, yaitu jenis koneksi. Biasanya berbasis wireless seperti WiFi, outdoor, jaringan seluler, 4G atau 5G, atau komunikasi point to point P2P. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri jaringan indoor. Ciri-ciri jaringan indoor ada 4, yaitu yang pertama, 1. Terbatas pada ruang tertutup. Jangkauan sinyal biasanya optimal dalam area yang dikelilingi oleh dinding atau partisi. Dan yang kedua yaitu perangkat tidak tahan cuaca. Perangkat jaringan indoor seperti router atau access point itu dirancang untuk kondisi lingkungan ekstrim. Contohnya seperti hujan, debu, atau suhu tinggi. Yang selanjutnya yaitu fokus pada stabilitas. Memberikan koneksi internet yang konsisten untuk berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, atau komputer desktop. Selanjutnya yang keempat yaitu kapasitas untuk banyak pengguna. Dapat diatur agar mendukung banyak perangkat dalam satu area. Jadi di sini jenis-jenis jaringan indoor yang bisa digunakan seperti WiFi atau WiFi Fidelity. Penggunaan paling umum digunakan di rumah, kantor, dan tempat umum seperti kafe atau mall. Kelebihannya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, mudah dipasang, dan kedua, mendukung banyak perangkat, dan yang ketiga, fleksibel untuk perangkat mobile seperti laptop atau smartphone. Selanjutnya itu teknologi terkini, WiFi 5 802.11ac. Selanjutnya WiFi 6 802.11ax atau WiFi 7. Contoh perangkatnya seperti router dan access point. Selanjutnya yang kedua yaitu ada LAN, Local Area Network. Penggunaan digunakan koneksi kabel dalam ruangan, biasanya untuk kantor, laboratorium, atau perangkat tetap PC server. Kelebihan, koneksi lebih stabil dan cepat dibandingkan nirkabel, aman dari interferensi sinyal. Perangkat pendukung seperti switch, router, dan kabel Ethernet, Cat 5e, Cat 6, atau Cat 7. Jadi selanjutnya di sini yaitu ada manfaat pemilihan dari jaringan nirkabel outdoor dan indoor. Ada 4. Yang pertama yaitu konektivitas menyeluruh. Jaringan outdoor mencakup area terbuka dengan jangkauan luas, sedangkan jaringan indoor memastikan beraktivitas stabil di dalam ruangan. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan jaringan yang terintegrasi. Dan yang kedua yaitu penghematan biaya dan sumber daya. Dengan pemilihan perangkat yang tepat, biaya untuk infrastruktur dapat dioptimalkan. Misalnya, menggunakan jaringan outdoor untuk area terbuka yang luas dan indoor untuk ruang tertutup sehingga tidak ada perangkat berlebih. Dan yang selanjutnya, yang ketiga yaitu keamanan terintegrasi.
Dengan pengaturan yang baik, jaringan indoor dan outdoor dapat dihubungkan menggunakan sistem enkripsi dan firewall yang sama, menciptakan lingkungan jaringan yang aman dan mudah dikelola. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dengan konektivitas tanpa batas antara ruang indoor dan outdoor. Aktivitas seperti pekerjaan, hiburan, atau operasional bisnis dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Jadi di sini ada faktor pemilihan dari jaringan nirkabel outdoor dan indoor. Yang pertama, lingkungan penggunaan. Indoor, ruangan tertutup dengan banyak dinding, platform, atau partisi yang dapat menghalangi sinyal. Interferensi dari perangkat elektronik lain, microwave, bluetooth, atau perangkat lain dalam spektrum yang sama. Selanjutnya itu outdoor, terpapar elemen lingkungan seperti hujan, angin, suhu ekstrim, dan debu. Tidak ada hambatan fisik, tetapi rentum terhadap interferensi jarak jauh, misalnya sinyal dari tower lain atau perangkat tetangga. Yang kedua yaitu jangkauan. Indoor, fokus pada cakupan area ruangan tertentu seperti rumah atau kantor, menggunakan router atau akses point dengan jangkauan terbatas. Sedangkan yang outdoor itu harus mencakup area yang lebih luas seperti taman, stadion, atau jalan raya. Membutuhkan perangkat dengan daya transmisi tinggi, yaitu seperti antena direksional atau omnidireksional. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.